Podcast adalah salah satu media konten yang banyak mendapatkan perhatian publik karena terkesan lebih intens dan fleksibel jika dibandingkan dengan siaran radio pada umumnya. Meskipun radio telah melakukan inovasi berupa live streaming atau pendistribusian rekaman radio di berbagai media atau platform digital, namun netizen tetap masih memilih podcast karena banyak orang berbondong-bondong membuat podcast dengan suguhan topik sesuai dengan keinginan kita. Nah, di video The Teacher kali ini kita akan membahas apa itu podcast, kemudian sejarah podcast, jenis-jenis podcast dan bagaimana cara membuat podcast dan serta pendistribusiannya. Maka dari itu, saksikan terus di video The Teacher kali ini. Salah satu jurnalis The Guardian, Ben Hammersley, pada tahun 2004 mengusulkan istilah podcast yang merupakan kepanjangan dari Play on Demand and Broadcast. Kemudian diadopsi oleh perusahaan Apple pada produk iPod dan Apple Podcast. Kemudian Apple merilis fitur podcast pada tahun 2005. Siaran audio tersebut sudah bermunculan pada berbagai jaringan radio yang ada seperti BBC, NRP, CBC Radio One, dan lain sebagainya. Untuk sekarang, tidak hanya perusahaan besar yang dapat menayangkan sendiri podcastnya, namun Anda juga bisa menayangkan podcast di platform-platform digital. Setelah mengetahui apa itu podcast, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenisnya. Jenis yang pertama adalah interview podcast. Interview podcast merupakan podcast di mana host akan melakukan sesi wawancara kepada tamu atau narasumber yang berbeda setiap episodenya. Salah satu yang terkenal di Indonesia yaitu Close the Door. Ya, yang ada di YouTube Deddy Corbuzier. Jenis yang kedua adalah solo podcast. Solo podcast merupakan podcast yang dilakukan oleh host sendiri atau monolog. Tujuan dari podcast monolog ini adalah untuk menyampaikan sebuah opini, berbagai informasi, atau melakukan sesi tanya jawab di mana dilakukan antara host dan pendengar. Yang ketiga adalah multi-host podcast. Multi-host podcast ini merupakan podcast yang memiliki host lebih dari satu orang. Tujuan dari multi-host podcast ini adalah untuk mewawancara, diskusi, dan mempunyai pendapat serta perspektif yang berbeda untuk mengembangkan diskusi yang lebih menarik tentunya, sehingga pendengar akan lebih tertarik untuk mendengarkan debat dan dapat membawa nilai hiburan tersendiri. Semakin dalam pembahasan yang disampaikan tentunya, maka dapat meningkatkan jumlah traffic dari pengunjung podcast. Yang berminat ingin membuat podcast, langsung saja buat dengan tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, tentukan apa jenis podcast yang akan kalian produksi. Contohnya, saya memilih untuk solo podcast. Nah, solo podcast karena irit budget gitu, jadi kita menggunakan hanya satu input suara, yaitu menggunakan smartphone karena paling murah ya, atau yang sering kita temui orang-orang juga semuanya pakai, dan menggunakan handsfree agar input dari audionya itu terfokus. Jika kita memilih multi-host podcast, otomatis kita menggunakan lebih dari satu input dari perekaman audio. Nah, akan terkendala saat kita memilih multi-host podcast karena kita akan dihadapkan dengan bukan hanya satu input yang harus disediakan, karena dianjurkan menggunakan satu orang satu input audio agar terdengar lebih jelas. Nah, banyak alternatifnya. Teman-teman bisa membeli mixer, ini gambar mixer, atau Phantom Power, apapun mereknya, dengan kisaran harga berapa? 2-5 juta. Namun teman-teman akan puas dengan hasilnya, sangat jelas sekali. Produksi dari podcast ini tergantung bagaimana kita akan mengeksekusinya, akan berupa yang terbaik atau profesional atau kita yang seadanya. Saya menganjurkan untuk seadanya dulu karena budget dari produksi podcast ini
lumayan untuk teman-teman, khususnya guru nanti ya, kalau mau menggunakan media podcast untuk siswa-siswanya. Namun dengan low budget ini tidak akan mengurangi esensinya, karena kita akan belajar tentang bagaimana menyusun topik dan membuat pertanyaan-pertanyaan pada tema yang akan kita angkat pada sebuah podcast per episodenya, seperti itu. Setelah kita menguasai menguasai topik, bagaimana langkah-langkahnya dan produksinya, nah dikira setelah layak berapa, 2-3 atau bebas, tergantung dengan kecepatan teman-teman mempunyai effort untuk melakukan produksi yang produktif. Nah, itu sudah waktunya untuk membeli. Silahkan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk podcast. Yang pertama adalah alat perekam. Kalau audio banyak alternatifnya. Yang pertama, yang paling low itu ada handphone, kemudian ditambah dengan handsfree. Yang kedua adalah mic yang ke USB. Mic yang colokannya hanya ke USB tanpa phantom power. Jadi mic USB ini masuk ke laptop teman-teman semua. Jadi bisa menggunakan banyak produknya. Nah, setelah mic USB ini masih kurang puas dengan hasil audionya, kita bisa menggunakan phantom power eksternal, karena setiap PC atau setiap laptop itu memiliki phantom power, memiliki istilahnya perekam tapi mikro gitu, jadi kurang optimal. Kalau teman-teman pengen optimal suaranya, beli phantom power yang eksternal. Selanjutnya ada recorder yang recordnya tidak menggunakan smartphone maupun PC atau laptop, yaitu yang eksternal benar-benar, yaitu ada merek yang umum digunakan adalah Zoom, atau Sony pun udah mengeluarkan banyak variannya. Colokan untuk mic-nya pun ada untuk SLR, untuk colokan jack biasa, seperti itu. Banyak, semakin kita mengeluarkan budget, semakin ingin tahu, semakin mengerikan juga. Tapi sesuai dengan output yang keluar. Yang terakhir adalah yang lebih simpel, yaitu mic wireless. Kita menggunakan mic wireless pada sebuah smartphone juga bisa menggunakan mic wireless seperti yang saya gunakan di kamera depan ini. Nah, demikian mungkin untuk alat-alat yang bisa digunakan, tergantung jumlah dari hostnya, jumlah dari narasumbernya atau tamunya. Setelah kita mengonsep sampai akhir, waktunya berapa menit atau berapa lama untuk podcast, bebas itu kan. Yang penting deliver of message atau pesannya sampai dan bermanfaat untuk pendengar, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita memproduksi, ada audionya, ada videonya. Ada audionya saja juga tidak masalah, bisa langsung diedit. Bagaimana banyak aplikasi untuk pengeditan, atau tanpa diedit pun nice. Tapi kalau diedit bisa menggunakan media Adobe Audition, kemudian GarageBand, banyak di media-media software tertentu. Selanjutnya jangan lupa dinormalize atau dinormalkan audio pada normalnya si frekuensinya berapa, karena itu mempengaruhi. Kebanyakan audio yang digunakan oleh teman-teman pada konten kreator yang masih pemula adalah volume kurang up gitu, kurang tinggi, atau volumenya terlalu tinggi. Itu harus dinormalize kan. Kalau di Adobe Audition klik kanan ada normalize, tinggal klik, jadi si frekuensinya pas di telinga. Selanjutnya kita upload di Anchor. Kalau teman-teman menggunakan Spotify atau ingin diupload per episodenya di Spotify nih, kalian langsung aja buka Anchor, tulisannya Ancor. Kemudian kalian registrasi, kemudian sign in, masuk, dan buatlah episode. Di sana ada, kita langsung aja ya bagaimana kita membuat dan mengupload hasil produksi podcast kita. Nah, hasil produksi podcast kita ini diupload, diberi judul apa sesuai dengan konsep yang pertama. Setelah publish, kalian tinggal share ke teman-teman berupa link dan dinikmati oleh segmentasi atau peruntukan podcast kalian dinikmati oleh siapa. Nah, demikian bagaimana linknya ini dikirimkan ke teman-teman semua. Demikian video The Teacher kali ini. Sampai berjumpa di video The Teacher
selanjutnya.